kita lanjutkan lagi pembahasan kita masih di seri model. Di video sebelumnya kita sudah melakukan proses menghapus dengan menghapus salah satu barang. Salah satu barang itu didasari pada ID. Nah, sekarang kita lanjut di proses mengupdate data atau memperbaiki. Jadi salah satu data kita perbaiki, kriteria salah satu data ini maksud tetap didasarkan pada ID. Ya. Nah, tampilan yang diharapkan dari daftar barang ditambahkan sebuah kolom dengan judul kolom edit, isinya tulisan edit berupa link, dan ketika diklik akan ditampilkan sebuah view bernama view update barang dengan tampilan kurang lebih seperti ini. Jadi hampir sama dengan tampilan di video-video kita sebelumnya, hanya saja di sini kursor memungkinkan untuk melakukan pengeditan. Ya. Kemudian perbedaan lain di kategori, di sini kita memungkinkan memilih kategori. Nah, di video ini juga mungkin struktur pembahasan saya berubah, tidak memberikan poin demi poin, tapi urutan yang harus kita lakukan berdasarkan alur prosesnya. Jadi pertama dari view daftar barang, dibuat link untuk ke controller barang metode edit. Controller barang metode edit ini tujuannya menampilkan view. Tetapi sebelum menampilkan, disiapkan beberapa terlebih dahulu data yang akan ditampilkan di sini. Di sini ada dua data yang harus kita siapkan. Yang pertama, data barang yang akan diedit. Kita sudah memiliki modelnya, M barang. Ngambil satu barang juga sudah disiapkan, ambil satu barang, ada metodenya. Lalu kita membutuhkan juga data kategori. Nah, oleh karena itu kita siapkan modul kategori. Di sana karena akan ditampilkan semua kategorinya, kita buat satu metode di model kategori dengan metode ambil semua kategori. Dua data ini kita siapkan untuk ditampilkan di sini. Kemudian dari view dilakukan proses posting ke controller barang, proses update. Jadi metode ini menerima data dari sini, kemudian menggunakan bantuan model barang, metode update untuk melakukan perbaikan data pada database. Setelah selesai, diarahkan kembali lagi menampilkan view daftar barang. Nah, sekarang kita ke yang pertama ini. Memperbaiki view daftar barang untuk menambahkan satu kolom. Kita buka view daftar barang. View daftar barang, oke ini. Kemudian kita tambahkan satu kolom dengan judul kolom detail. Ya, lalu isinya juga coba kita copy dari sini. Tulisannya di dalam adalah detail, tetapi arahnya diarahkan ke metode edit. Maaf, judul kolomnya edit. Lalu isi kolomnya juga bertuliskan edit. Tetapi diarahkan ke metode edit dari controller barang. Ya, arahkannya ke sini. Dan tetap membawa sebuah ID yang akan diedit. Nah, sekarang view-nya kita sudah siapkan. Coba kita save untuk memastikan apakah view tersebut sudah berfungsi. Barang. Nah, sudah siap. Ya, berikutnya kita buat controller edit, yaitu controller yang akan dituju ketika diklik ini. Ya. Kita buat metode edit di controller barang.
public function edit. Tentunya tetap membawa informasi nomor ID, NMR ID. Ya, nah, ini adalah ID yang harus ditangkap oleh controller barang metode edit. Karena di view ini, coba kalau kita letakkan pointer di sini, nah lihat di pojok bawah, di sini kelihatan arahnya ke metode barang, ke controller barang, metode edit, lalu yang terakhir itu adalah ID yang akan diedit atau ID dari data yang akan diedit. Gitu ya. Nah, apa yang akan dilakukan di metode ini pada saat menerima nomor ID-nya? Yang akan dilakukan berdasarkan panduan ini, pertama, menyiapkan data yang akan ditampilkan di sini. Data itu adalah data dari model barang, ambil satu barang, karena kita akan menampilkan satu barang. Selain itu, kita gunakan juga model kategori. Nah, model ini kita belum punya. Tujuan model ini, kita mau persiapkan semua data-data kategori pilihan, karena akan digunakan di dalam sini. Sini ya, kita akan gunakan dalam sini. Nah, kalau begitu, kita selesaikan yang satu ini. Memanggil metode model barang. Hasil select, indeks barang, itu isinya adalah dari this. Gunakan model yang dimaksud M barang, metodenya adalah ambil satu barang yang diambil dari ID ini, NMR ID. Nah, satu sudah selesai. Berikutnya menggunakan model kategori. Nah, model kategorinya kita belum punya. Sekarang kita buat dulu modelnya. New file, m kategori.php. Kemudian kita bangun dulu modelnya. Kelas m kategori. Nah, yang pertama disiapkan properti data saya masih dalam keadaan kosong. Lalu dibuat metode wajibnya public, cukup privat. Oke, ini juga data saya ya, privat data saya, titik koma. Lalu berikutnya adalah membuat konstruksinya public function underscore 2 kali konstruk. Oke, buka kurung. Di sini membahasakan bahwa data saya itu adalah new database. Nah, lalu kita tambahkan satu metode dengan nama metode ambil semua kategori ya. Nah, siapkan SQL-nya, select bintang from tb kategori ya. Kita memiliki satu tabel dengan nama tb kategori. Nah, ini datanya akan kita ambil ya.
Setelah itu properti disk data saya diisi SQL dari sini. Nah, seperti itu. Lalu mengatur nilai balik. Return disk data saya, ambil semua, ambil banyak baris ya. Kita gunakan ambil banyak baris karena di dalam tabel ini ada kemungkinan lebih dari satu baris. Nah, sekarang sudah siap modelnya, kita save dulu semua. Save. Nah, model ini kita pakai di metode edit. Hasil select, kita kasih nama indeks kategori. Isinya adalah disk, gunakan model, nama modelnya M kategori, lalu metode yang akan dijalankan, ambil semua kategori ya. Nah, sekarang datanya sudah siap semua. Berikutnya kita tampilkan view-nya. Disk, tampilkan view. Ingat, view-nya belum kita siapkan ya. View-nya namanya adalah view update barang, tapi view ini belum disiapkan. Tidak apa-apa, kita buat terlebih dahulu di sini perintah untuk menampilkan meskipun belum disiapkan. Tampilkan view, letak view-nya ada di folder barang, nama filenya view update barang. Kemudian data yang akan dimasukkan dari sini, hasil select. Nah, sekarang kita siapkan dulu view-nya. View-nya kita contoh dari yang proses hapus kemarin saja. Ya, view update barang.php ya. Update barang.php, kita contoh yang ada dihapus. Nah, ini kita copy semua, lalu kita tempatkan di sini. Nah, kemudian kita ganti di sini judulnya update barang. Ini juga update barang judulnya. Nah, berarti sekarang coba kita tampilkan di browser. Apakah halaman tersebut sudah tampil? Edit. Nah, ini apa ini? Undefined method M. Semua kategori. Bisa kategori ya. Harusnya ambil semua. Di mana ini? Di controller barang. Coba kita lihat controller barang. Nah, ini harusnya tadi ambil semua kategori karena yang kita miliki di sini ambil semua kategori. Ya, kita save lagi. Kemudian kita uji di browser, refresh, edit. Nah, tuh sudah tampil semua. Nah, ingat ada di sini satu ya yang muncul. Kita tampilkan dulu. Nanti sebentar baru kita sembunyikan lagi. Yang ini saya tutup hapus. Nah, ini kita hilangkan dulu atribut hiddennya supaya terlihat. Nah, kita save, lalu refresh. Nah, berarti kita akan mengupdate yang ini ya. Nah, berikutnya kita akan ganti yang ini dengan select option. Kita ganti terlebih dahulu. Nah, yang ini kita ganti dengan select option. Ya. Saya taruh di bawah sini saya dulu supaya mudah. Karena hasilnya juga pasti sama dengan ketika disimpan di sini.
select, kemudian name-nya kita hilangkan dulu. Lalu di sini kita lakukan proses for each. Udah muncul ya. Select for each. Nggak apa-apa, kita buat sendiri. For each tab. Nggak muncul ya. Oke, kita buat tag PHP, lalu for each, kita each, yang di each adalah data, indeks, kategori, semua yang dikunjungi diberi nama baris kategori. Kemudian titik 2, tutup dulu PHP. Nah, pasangannya kita buat terlebih dahulu. PHP and for each. Ya. Nah, di dalam sini akan kita buat option. Ya, yang akan kita tampilkan baris kategori, indeks, apa ya, kode kategorinya di table, apa nama kategori di table, nama kategori. Nama kategori. Oke, coba kita save. Kok rasa-rasanya ada yang salah? Tapi tidak apa-apa, kita lihat apa yang salah. Refresh. Nah, udah muncul. Nah, makanan dan sebagainya. Nah, kalau ada kejadian seperti ini, saran saya ditutup dulu filenya, lalu dibuka kembali, biasanya akan menjadi bagus. update. Nah ya, itu kan sudah berubah jadi bagus. Nah, lalu value-nya di sini itu adalah kode kategorinya yang menjadi value. Nah, kita copy yang ini. Lalu kita tempatkan di sini. Itu yang akan menjadi nilai. Kode kategori. Coba kita lihat tabelnya. Ya, kode underscore kategori. Kode kategori. Nah, view ini kita sudah siapkan. Ya. Coba ini saya sembunyikan dulu nih ya, supaya layar kita agak lebar. Nah, ini agak lebar. Nah, berikutnya katanya ketika diposting ini akan diarahkan ke controller proses update. Controller barang metode proses update. Nah, kita ganti. Ini kan arahnya ke proses hapus. Ini kita arahkan ke proses update. Jadi ketika diklik tombol ini hijau, kita ganti simpan. Ketika diklik tombol simpannya, maksudnya ini coba kita refresh. Nah, ketika diklik tombol simpannya, data-data ini akan diposting ke proses update. Nah, sekarang proses update-nya belum kita miliki. Coba kita buat dulu proses update di controller barang. Public function namanya proses update. Nah, sekarang masih ingat ya,
ketika ini diposting akan mengirimkan sebuah variabel dengan nama string underscore post. Nah, kita uji tampilkan cetak var. Kita lihat apakah betul ada yang diterima. Oke. Kita tidak beri die karena memang di bawahnya belum ada. Ya. Coba kita tes, refresh, di submit. Nah, itu sudah terkirim nomor ID. Kenapa cuma nomor ID yang dikirim, tidak yang lain ini? Karena yang lain ini belum memiliki nama. Nah, sekarang coba kita kasih nama semua ini. Nah, kita beri nama. Mulai yang ini kita beri nama name K barang. Lalu ini name-nya kita ganti juga name N barang. Lalu ini name-nya kita kasih juga name ST. Ini kita kasih name HR. Ya. Lalu ini juga kita beri name. Name kode kategori. Kategori. Ya, ini jangan ST deh. Kita ganti S barang, singkatan dari satuan barang, kemudian ini harga barang, H barang. Nah, coba kita tes lagi. Kita refresh, lalu diposting. Nah, itu sudah dikirim. NR ID, lalu K barang, N barang, S barang, H barang, K barang. Berarti yang ini tadi sudah menerima data ya dari view. Data yang diterima yaitu ini tadi. Nah, berikutnya kita lihat panduan. Setelah menerima data, dia menggunakan M barang untuk melakukan proses update. Nah, metode ini belum kita miliki di M barang. Kita buat update data di model barangnya. M barang, metode model barang, mana modelnya ya? Model barang, oke, belum kelihatan. Kita buka dulu. Model barang, oke. Model barang ini kita tambahkan lagi satu. Public function. Tadi apa namanya ya? Kok lupa. Update barang. Update barang. Coba ya. Update data, sorry ya. Update data. Bebas sebenarnya ya, bebas. Nah, ingat update data ini harus menerima data dari data barang tadi ini. Nah, ini. Ya, ini harus kita terima karena dia bertugas menerima yang ini, maka di sini harus memiliki argumen menerimanya. Kita kasih nama kiriman. Nah, jadi ini kiriman dari controller. Nah, kemudian kita buat perintah untuk mengupdate. SQL update TB barang ya. Kemudian set ganti kolom. Jadi kita buka data supaya pasti sama. Karena oke, isi kolom kode barang
ganti kolom kode barang dengan kita parameterkan, anggap kita kasih A. Nanti A-nya kita jelaskan. Lalu apalagi yang diganti? Yang diganti berikutnya nama barang. Nama barang sama dengan kita kasih parameter B. Lalu apalagi? Satuan. Satuan diganti dengan kita gunakan parameter C. Lalu berikutnya harga jual. Harga jual diisi dengan kita gunakan parameter D. Lalu berikutnya kode kategori. KD kategori sama dengan kita gunakan lagi parameter E. Ya. Where, oke, sudah koma lagi ya. Where ID sama dengan X. Nah, jadi katanya silakan perbaharui tabel barang. Ganti nilai kode barang, kolom kode barang ini maksudnya, dengan A. Nanti kita jelaskan A itu apa. Lalu nama barang juga diganti dengan B. Dan seterusnya. Tetapi yang diganti bukan semua baris. Hanya data yang ID-nya, yang begininya, sama dengan X. Ya, hapus. Nah, lalu kita masukkan dulu. This data saya isi SQL ya, SQL string SQL. Karena kita menggunakan parameter, maka harus kita jelaskan. Ya. Oke, sebelum saya selesaikan di sini, ini kan model ini dan metode ini akan digunakan di sini. Coba saya jelaskan ya, supaya tidak membingungkan kalian. Nah, tadi controller barang. Nah, ini kan mau digunakan di sini. Kira-kira nanti seperti ini. This. Tadi ini saya tutup dulu ya. Ini ya. This. Gunakan model. Model yang digunakan adalah M barang. Tolong jalankan metode update data ya. Tolong jalan. Jadi kita katanya model barang, tolong jalankan update data. Tetapi kita masukkan hasil posting. Ini loh datanya. Kira-kira begitu ya. Ini loh datanya. Data ini hasil posting. Variabel post ini ketika sampai di dalam model update data ini, model barang update data, di sini dikenalnya dia kiriman. Nah, ya, berarti kiriman ini memiliki indeks kurang lebih seperti ini. Ada indeks NMRID, K barang, dan seterusnya. Mudah-mudahan sampai situ, Bang. Ini kan asalnya dari variabel post. Ya. Variabel post itu dimasukkan ke sini. Pada saat diterima oleh metode update data di model barang, berubah nama menjadi kiriman. Jadi di sini dikenalnya kiriman, bukan post yang dikenal tadi kiriman. Nah, sekarang kita perjelas di sini. This data saya isi parameter yang di situ A itu adalah dari kiriman indeks. Nah, kita lihat apa indeksnya kiriman, indeksnya kode barang.
tadi indeksnya K barang. K barang. Nah, berikutnya kita jelaskan lagi nih. Saya copy dulu yang ini. Berikutnya B itu ya ini nama barang. Coba kita lihat indeksnya dia N barang. Ya. N barang. Lalu C, apa itu C? C itu adalah satuan. Tadi kita pakai apa? S barang. Oke. S barang. Lalu berikutnya D itu adalah harga jual. Oh, tadi kalau nggak salah H barang ya. Coba pastikan. H barang, ya. Lalu berikutnya E itu adalah apa ya? K kategori. K kategori. Kemudian berikutnya satu lagi X ya. Jadi yang akan menjadi nilai X NMR ID dari kiriman NMR ID ya. Nah, setelah SQL-nya sudah dimasukkan, parameternya juga sudah diperjelas, kita minta melakukan eksekusi. This data saya, jalankan SQL. Nah, ini kira-kira yang dikerjakan oleh model barang, metode update data. Oke, update data di sini, update data. Kita pastikan di sini controller. Jalankan update data, isinya post. Setelah selesai bekerja, kembali ke indeks. This index. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita coba. Kita back dulu, refresh. Kita ganti ini nama barangnya. Coba kita ganti. Nah, ini tidak bisa diedit. Itu karena di view-nya tadi, mana view update-nya masih menggunakan read only. Ini kita lepas read only-nya ya, supaya bisa. Nah, gitu ya. Supaya kursornya bisa berfungsi. Kita refresh. Sekarang coba. Nah, ini kita tambah X. Satuannya kita juga tambah X. Coba ini kita ganti ya. Anggaplah kategori barang pecah belah. Simpan. Tadi apakah sudah terganti? Nah, itu sudah terganti. Namanya jadi X. Nah, juga barang pecah belah. Sekarang kita tes lagi. Edit yang ini. Yang baris ini kita ganti. Ale-ale. Kita ganti namanya. Ale-ale baru. Nah, terus kita harganya coba kita ganti juga menjadi 100.000. Kita pastikan. Jadi ingat ya, ID ke-6, BRG 06, ale-ale. Perubahannya ini kita simpan. Ale-ale baru, harganya mengganti 100.000. Nah, permasalahan yang harus kita perbaiki, mudah-mudahan Anda paham. Coba ketika kita klik yang ini ya, edit, tag, yang muncul bukan pecah belah, tetapi makanan. Aduh. Nah, makanan. Coba kita kembali ke daftarnya. Nah, kita kalau makanan sih tidak masalah. Ya, misal ini makanan. Ya memang makanan. Tapi coba yang lain. Misal elektronik ya. Edit yang muncul elektronik. Nah, mudah-mudahan Anda mengerti permasalahannya. Ada di sini yang harus kita atur kapan menggunakan selected di sini. Ya.
menggunakan selected. Nah, ini ada syaratnya yang kita selected. Kalau baris kategori yang ditampilkan sama dengan kategori yang ada di data indeks barang. Oke, gini. Saya kasih trik mempersingkat daripada tidak ditulis berulang. Untuk tidak ditulis berulang seperti ini. Ya, ini data, kategori, dan seterusnya. Nah, caranya begini. Ya. Di atas kita membuat penjelasan. Contoh gini, kita buka tag PHP, lalu kita tutup, kita buat begini. Buat variabel barang itu adalah data, ya, indeks barang. Kemudian kita buat lagi kategori itu adalah dari data. Ingat, data ini bawaan dari controller ya, yang diposting. Kategori. Ya, nah, berarti kita sudah punya dua variabel, barang dengan kategori. Nah, di sini kita sudah bisa menggunakan cukup barang, tidak ditulis panjang lagi seperti ini karena yang ini sudah diwakili dengan barang. Ya, kita ganti barang. Nah, sama juga yang ini. Ini kita boleh ganti sisa menjadi kategori. Kita pakai yang ini. Ya, sekarang mudah-mudahan masih ingat di video menggunakan data kemarin. Yang ketika menggunakan selected. Kita tulis di bawah ya. Nanti kita copy paste ke atas karena barisnya lumayan panjang. Ya, ada kemarin. Jika baris kategori kolom kode kategori yang sementara dikunjungi sama dengan barang kolom kolom kategorinya barang. Coba kita lihat. Barang itu KD kategori sama dengan KD kategori. Maka munculkan tulisan echo selected titik koma. Nah, ya. Yang ini kita buat menjadi satu baris lalu ditempatkan di dalam sini. Nah, mudah-mudahan di sini ya. Saya ulang. Jadi ini maksudnya. Ini kan kita mau simpan di dalam sini. Katanya begini. Jika baris kategori yang dikunjungi ini isi kode kategorinya sama dengan data di barang, di sini ada data barang, kolom KD kategori, tambahkan tulisan selected. Nah, ini kita buat satu baris. Ya. Ya, kita buat satu baris. Hapus satu. Nah, ya. Nah, kira-kira begini. Nah, ini kita copy atau cut, ya, cut, lalu ditempatkan di dalam sini, ya, di antara ini. Kita tempatkan di sini. Di sini ya. Jadi atribut ya. Nah, kita taruh sini. Nah, itu ya. Sekarang kita coba. Ini kita refresh. Nah, itu sudah muncul elektronik. Kita balik ke daftar. Coba kita ambil data yang lain. Ya, barang pecah belah. Edit. Nah, itu. Nah. Kemudian kita cek lagi apalagi yang belum diselesaikan. Oke, sepertinya sudah selesai semua.
Saya kira itu proses mengupdate. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami alurnya. Jika ada yang belum dipahami, silakan menghubungi. Jadi boleh ngetik di komentar bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Di video berikutnya kita akan coba melakukan proses menambah data.